Nah, buat teman-teman gue mau lanjut ya mengenai spiritual ya. Karena ya emang Mas K tadi nyuruhnya gue nggak manatin mengenai spiritual. Nanti gue juga minta pendapat dari Mas K mengenai hal-hal spiritual dari pandangan lu pribadi Mas K ya, gitu kan. So gue rata-rata gue tahu di sini kan rata-rata pada berkiblat sama Mas K ya, atau Bang Nata Eko isi. Gue juga ya lupa gue tadi mau ngucapin terima kasih buat teman-teman sadulur ya yang udah datang jauh-jauh dari Bogor ya, makasih. Makasih juga buat teman-teman siapa lagi Mas K ini, Noise ya, Repupa ya, dan masih banyak lainnya gitu, dan makhluk gaib paling banyak di sini. Oke, jadi gini, kalau ngomongin spiritual memang nggak ada habisnya sih ya, nggak ada habisnya, dan itu nggak akan bisa diukur pakai logika juga. Kalau lo ada yang main logika gitu kan, pasti nggak akan masuk kalau ke lo masih dapat pelajaran mengenai hal spiritual, karena bertentangan banget sih menurut gue ya Mas Ki ya. Apalagi kan kalau kita kan emang hidup di dunia yang udah serba gampang gitu kan. Katanya ada bilang, oh zaman sekarang mana ada kayak gituan, kata siapa? Kalau lo nggak percaya sama gaib, sama aja lo nggak percaya sama kitab lo sendiri. Kalau kita orang Muslim, ya di semua kitab pun ada hal-hal gaib gitu kan. Gitu. Maka dari itu gitu kan, di sini gue hanya ingin meluruskan mengenai hal-hal spiritual ya, karena Mas K juga sempat ngobrol yang tadi gue bilang, sempat ngobrol untuk bertujuannya ya kita sama-sama menggali lebih dalam dengan pandangan, ada logikanya juga, bisa dipakai logika kan, dan bisa juga dipakai spiritual juga Mas K ya, jadi nggak bisa hanya satu spiritual tok tuh gitu. Nggak bisa, jadi kita juga tetap pakai logika. Nah, spiritual itu apa sih? Spiritual itu kan sesuatu yang berasal dari jiwa gitu kan, jiwa, spirit. Spiritual berarti jiwais atau orang yang menjiwai. Bagaimana cara menjiwai sesuatu agar mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Yaitu kita benar sungguh-sungguh ya, kalau emangnya orang yang mau baru-baru belajar spiritual gitu kan. Nah, ada juga mungkin ya pengalaman gua gitu kan, dari beberapa followers juga atau subscriber yang suka nanya gitu loh, Bang, kodam gua apa Bang? Gitu kan. Bang, kodam gua, katanya gua pernah punya kodam macan, kata teman gua. Ya tanya lah sama teman lu, jangan tanya sama gua kan gitu kan, ibaratnya gitu loh. Nah, banyak teman-teman yang mungkin juga kepo sama kodamnya kan, sama pendampingnya. Kok gue bisa seperti ini sih? Gitu kan? Kok gue bisa seperti ini sih? Dulu pasan gue nggak bisa deh. Kok tiba-tiba bisa? Nah, kenapa? Ya karena satu, mungkin kitanya dulunya pernah ada keturunan, ya, keturunan dari orang tua. Yang kedua, kita juga mungkin dulu pernah belajar, gitu kan. Dan ketiga, karena kita ingin tahu mengenai hal-hal yang berbau dengan gaib, gitu. Dan hal-hal yang berbau dengan gaib itu menurut gue pribadi ya, itu riskan dan berbahaya karena sifatnya nggak kelihatan. Makanya kalau kita belajar spiritual, tetap kita jangan terlalu banget mengikuti gitu loh, tetap di jalannya. Kalau kita terlalu mengikuti yang dinamakan kelindih ilmu, mungkin teman-teman pernah dengar kan gitu kan, kelindih ilmu. Nah seperti itu. Dan setiap orang tuh punya wadah. Wadah tuh apa sih? Wadah tahu sih? Hah? Tempat, benar. Setiap orang tuh punya tempat. Tempat untuk apa? Tempat makan apa tempat minum apa gimana? Iya, tempat yang tempat bersandar dari makhluk gaib. Tempat bersandar si dia. Iya, jadi setiap orang tuh punya wadah, yang dimana wadah itu bisa kita ukur juga sebenarnya. Kalau untuk pembimbingnya atau gurunya biasanya tahulah wadah dari si murid-muridnya atau si anggotanya gitu loh, bisa tahu gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang contoh, lu punya wadah segini nih, tapi diisinya luber gitu loh, otomatis kan gimana ya, nggak bakal ketampung ya Mas K ya. Akhirnya itu yang dibilang namanya kelindih ilmu tuh seperti itu. Makanya kalau kalian mau mengenai spiritual tuh, yang pertama kita pelan-pelan, step by step, nggak bisa langsung. Contoh, Mas gue pengen bisa kayak dia Mas, bisa langsung narik batu atau bisa narik pusaka gitu. Nah kalau wadah kalian belum mencapai situ, kalian nggak akan bisa sampai kapanpun. Toh bisa pun ya, kalau walaupun bisa pun itu karena diisi sesuatu yang besar di badan kalian, yang dimana itu tidak akan mencakup kepada diri kalian gitu, yang nanti timbulnya kalian dikendalikan oleh mereka seperti itu. Kalau kita nggak mau dikendalikan, bagaimana caranya kita lawan gitu, melawan
ngelawannya gimana sih? Ya itu kan kalau kita mau belajar nanti tahu gitu kan. Cuma kalau untuk gue kasih tahu bagaimana cara mengendalikan kodam di sini kayaknya gak efektif Mas Ke ya gitu kan. Kayaknya terlalu private menurut gue gitu loh. Untuk private cocok gitu loh. Dan lu juga mungkin bisa nanti tanya-tanya Mas Ke juga kan, karena kalau untuk nanya ke gue paling bisanya kalau lu jauh kan nanya via Instagram gitu ya. Dan biasanya kalau Instagram itu kan kurang efektif gitu loh. Nah, datang aja langsung ke Mas Ke atau kalau emang lu mau silaturahmi silakan gitu. Mas Ke juga sama kok gitu ya. Sama, gue juga bukan orang yang bisa, cuman hanya sekedar sharing gitu kan tentang pengalaman Mas Ke ya gitu kan. Nah, gue juga mau ngasih tahu ya beberapa jenis gitu kan orang yang memiliki basic spiritual gitu kan. Pasti kalian banyak yang kepo ini. Basicnya kan kadang-kadang ada yang hanya hari itu doang gitu kan, kalau enggak hanya beberapa tahun terus hilang gitu kan. Ada yang sifatnya juga permanen. Nah biasanya nih yang permanen bagus nih, tapi kalau diarahinnya ke arah yang baik gitu kan, yang lebih manfaat gitu kan. Nah biasanya orang-orang yang memiliki basic spiritual yang awet gitu kan, itu orang yang mau belajar, orang yang mau menggali, mengkaji. Mengaji sama mengkaji beda. Mengkaji itu melihat, membaca dan mempelajari. Mengaji melihat dan membaca. Itu ya bedanya mengkaji sama mengaji. Makanya bagaimana caranya kita memiliki ilmu spiritual yang permanen dan bisa berguna untuk orang banyak? Kita mengkaji. Mengkaji siapa sih? Mengkaji diri kita. Mengkaji apa yang kita inginkan. Contoh lu ingin ya punya ilmu atau bisa punya basic untuk pengobatan. Ya lu kaji bagaimana caranya lu bisa ke arah sana. Gak bisa yang instan. Contoh kan ke zaman sekarang kan banyak yang instan Mas Ke ya. Kayak contoh kita ya fair-fairan aja untuk anak muda wapak gitu kan instan gitu ya. Wapak, jimat gitu kan itu instan gitu loh. Kalau kalian gak punya wapak, jimatnya dihilangin kalian gak bisa apa-apa. Nah itu yang dibilang ilmu yang tidak yang instan gitu loh. Ya kan? Ya kan? Lu misalnya contoh lu datang ke orang pinter, bah pengen kebal nih pakai ini gitu kan. Harganya sekian gitu kan. Setelah itu udah lama setahun 2 tahun tahu-taunya lu gak kebal lagi, lu bingung kan gitu kan, kebacok. Nah sebenarnya itu gak apa-apa sih, itu perjalanan. Karena kalau misalnya kita nggak gitu kita nggak tahu gitu kan, nggak akan pernah belajar. Itu kan gue bilang kesalahan itu kita jadikan pembelajaran gitu, kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya agar lebih baik seperti itu kan tujuannya gitu Mas Ke ya. Dan gue juga tidak menyalahkan anak muda zaman sekarang wah pengennya ini, enggak, karena mungkin kalian belum tahu, belum nemuin orang yang pas. Nah bagaimana cara menemuin orang yang pas gitu, bagaimana cara mencari guru yang pas gitu kan. Kalau zaman sekarang kan gue lihat ya Mas Ke ya di Instagram banyak ngaku-ngaku jadi guru ya, itu banyak ngaku-ngaku jadi guru gitu kan. Apalagi lagi live streaming kadang-kadang ada yang ngetek gue kan, gue kalau penasaran aja nih apa sih orang ngetek kan, gue lihat, lagi ceramah tuh habis mabuk gitu kan. Gue lihat pernah tuh gitu kan, gak gue pungkiri gitu kan, gue lihat. Parah. Ini katanya guru, cuman kok dia di live streaming, live streaming ceramah bawa nama Allah, cuman sambil minum amer, kan bagaimana akhlaknya gitu kan? Itu sama aja kita ngedengerin orang sambil mabuk, orang mabuk gitu, orang mabuk, lu denger, mending nongkrong, ketahuan di pinggir jalan, dengerin teman lu ngobrol, yang lagi mabuk, ketahuan ya. Dibandingkan lu jadi ngaku-ngaku jadi guru, keenakan dia gitu kan, seperti itu. Ya, gue juga tidak menyalahkan mungkin, emang didikan dia dulunya seperti itu ya kan, ya biasanya kan orang kayak gitu kan gimana didikan awalnya, mungkin guru dia sebelumnya seperti itu ya. Makanya gue bilang jangan salah cari guru gitu. Cari guru tuh yang bagaimana sih? Ya itu pertama akhlak ya, kalau bener ya adab, akhlak itu penting gitu kan. Yang kedua kitanya nyaman. Benar. Kalau kita yang nggak nyaman percuma, akhlaknya baik gitu kan, orang yang baik kita yang nggak nyaman gak akan masuk ilmunya seperti itu. Tapi kalau kita yang nyaman, insya Allah ilmu itu cepet nyerap. Ya. Dan yang ketiga, kita bagaimana caranya? Kita kalau udah nyaman, udah kita dapat yang kita inginkan, kita berbakti sama guru itu. Bagaimana sih cara berbakti? Ya udah ikutin kata dia, gitu kan. Kalau selagi itu baik, ikutin. Kalau disuruh jalan. Nah jalan, gitu. Karena di setiap perjalanan pasti ada berkahnya. Ada berkahnya. Kalau guru tuh nyuruh sesuatu pasti gak akan sia-sia gitu, gak akan kosong, gitu loh. Bagaimana caranya seperti itu gitu kan. Mengabdi kepada guru. Mengabdi kepada guru. Seperti itu kita bagaimana sih cara mengabdi sama orang tua ya sama. Kita juga kan seperti itu kan, ikutin gitu kan. Nah itulah insya Allah orang-orang yang seperti itu memiliki banyak beberapa keilmuan yang spesial gitu loh kalau udah melengkapi 3 itu. Yang tadi juga Mas Ke yang syarat-syarat
unsur-unsur spiritual gitu ya. Ini yang abu basic ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi diri dan hakikat ujung-ujungnya kemana lagi? Allah lagi gitu kan. Itu aja gitu. Nah, gue sebenarnya mempelajari ini semua karena bukannya dari guru gue, bukan dari orang lain. Itu dari diri gue sendiri. Perjalanan spiritual nih namakan. Nah, sebenarnya kadang-kadang guru itu cuma ngasih teka-teki gitu kan. Jadilah orang yang gelap di dalam keadaan terang. Bisa seperti itu guru rata-rata gitu kan. Itu semua guru hampir rata-rata biasanya yang baik ya. Ngamanetinnya seperti itu doang gitu kan. Jadilah orang yang gelap di dalam keadaan terang. Nah, bagaimana itu caranya gitu kan. Nah, jadi apa gitu kan, kita pelajari nyata nemu jawabannya. Oh, nyata ini jawabannya. Dan jawabannya nanti itu sesuai versi kalian yang nemuin gitu kan. Gak bisa kayak langsung dikasih tahu sama gurunya gitu kan. Pasti kalian dulu bertanya-tanya yang dimana nanti seiring waktu akan ketemu jawabannya seperti itu gitu kan. Gitu. Nah, mungkin gua sih ngasih masukannya itu aja menurut gue pribadi ya. Ilmu kayak gini tuh ya, walaupun ibaratnya gue cuman hasil secuil, itu mahal bro. Jarang ada yang mau buka tentang masalah ini. Lo kalau guru spiritual atau kalau orang pinter lah gitu yang katanya pinter, belum tentu lo dapat ilmu kayak gini. Beneran. Paling ujung-ujungnya apa? Ya udah tong ya beli menyan, beli ini tong gitu. Nah, itu kan bawa ini bubur tong gitu kan. Lama kalau bu guru tuh ya Mas ya, enggak bisa sehari langsung dapat jebret gitu kan, dapat masukan-masukan bagus gitu loh. Tapi ini kita karena emangnya ini Mas ya lagi sharing gitu kan. Kalau yang nggak dengar alhamdulillah nih dapat ilmunya gitu kan. Tapi kalau yang nggak dengar pun ya moga-moga nanti kedepannya lebih baik kan seperti itu. Ya mungkin itu aja Mas dari Mas gue mau dong, ada yang mau gue tanya juga Mas ya di teman-teman semua gitu. Oke siap. Jujur gue mau terbuka di sini. Mungkin dari sebagian anak-anak gue bertanya-tanya, Bang guru lu yang sebenarnya siapa sih? Banyak. Mungkin terutama dari tim gue itu selalu kalau misalnya mau jujur PKB itu rata-rata kebanyakan orang-orang yang berisi semua. Jujur. Karena gimana ya, kalau pendapat gue sih lelaki itu wajib punya. Karena lelaki itu jadi khalifah, jadi pemimpin. Lu jadi harus bisa melindungi keluarga lu suatu saat nanti. Kayak contoh istri lu, ibarat kata lu punya istri suatu saat nanti gak mungkin dia digodain orang masa ya lu diem aja. Kan gak logika gitu. Jadi kayak enakan orang lah. Ya kan? Kayak ngerusak rumah tangga lu. Gitu kan. Jadi jujur PKP itu isinya kayak orang-orang, ya bukannya gue sombong, sekali lagi gue mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berawalnya dari situ, kayak anak-anak yang mau nyari kayak gitu. Terus banyak kan gue anterin dan menjadi satu tim, bahkan sekarang udah menjadi keluarga gitu. Dan mungkin anak-anak gue bertanya-tanya, guru lu yang sebenarnya di mana? Jujur, pribadi, gimana ya ngomongnya, gue enak deh. Guru gue itu bukan manusia, jujur. Kebanyakan manusia itu pembimbing gue. Ketika gue dapat petunjuk, kebanyakan gue selalu bertanya, ini benar atau enggak? Dan gue selalu bertanya-tanya. Emang sih kalau misalnya kita dapat petunjuk itu kayak contoh dari mimpi itu bisa jadi bunga tidur atau bisa jadi hasutan untuk menjadi kita buruk. Dan mimpi yang pasti itu gimana sih bang? Mimpi yang pasti itu, petunjuk yang pasti itu ketika lu tidur ngambil air wudhu, mungkin habis zikir, mungkin habis sholat malam, lu tidur dapat petunjuk, itu udah jadi bisa satu petunjuk. Cuman gak satu, mungkin itu bisa setan, jujur. Tapi yang lu pastikan itu harus sampai minimal 3 kali atau 2 kali, itu baru yang namanya petunjuk. Kalau misalnya lu kayak baru sekali itu, hati-hati tuh lu bisa menjadi lu kayak salah jalan dan diarahin untuk hal-hal yang salah. Ya gimana sih ya, gue per-peran aja. Gue di dalam dunia kayak gitu itu mungkin dari zamannya gue STM. Awal gue nyari. Cuman ketika gue kelas 2, gue baru tahu sendiri siapa diri gue gitu. Dan kebanyakan sih ya jujur gue nggak bisa apa-apa dan gue nggak punya apa-apa. Gue cuma minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gue juga pesan ke lo semua, kalau lo mencari guru yang sesungguhnya itu gak usah jauh-jauh. Sebenarnya guru lo itu adalah diri lo sendiri. Karena guru terbaik lo itu adalah guru yang benar-benar guru diri lo sendiri. Karena lo pasti punya pengalaman hidup, lo pasti punya cerita di dalam kehidupan lo.
Gak mungkin lu gak punya pengalaman dan punya cerita. Dan dari cerita dan pengalaman lu pasti lu akan belajar dan akan berubah. Gitu. Karena yang bisa merubah diri lu ya cuma diri lu sendiri, gak mungkin orang lain. Karena gimana ya, kalau misalnya orang lu berubah dong, tapi di hati kita gak ada kemauan dan gak ada niat, sampai kapanpun kita gak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita. Dan makanya sih, ayo dari sekarang kalian harus benar-benar berubah. Kalian harus niatin apa tujuan kalian untuk hidup. Tujuan kalian apa sih di dalam hidup itu? Hidup kalian itu untuk apa sih? Itu harus kalian cari tahu. Itu penting banget sih. Kalau kalian hidup sekedar hidup, tumbuhan dan hewan pun hidup. Apa kalian mau disamakan oleh hewan dan tumbuhan? Kan enggak. Karena manusia itu makhluk yang paling sempurna. Makanya kalian dikasih pola pikir, dikasih akal, dikasih nafsu. Kalian harus bisa menggunakan itu semua sih. Gitu sih. Jadi gue tuh jujur gue dikasih lukisan kamera gue. Nah ini bakal gue jelasin. Gue jujur gue gak bisa apa-apa, sumpah demi apapun. Gue juga gak tahu menahu kok ini ada gitu di dalam diri gue. Karena jujur, kalau misalnya lu mencari kayak gitu, lu gak akan pernah ketemu. Cuman kalau lu mendekati sang pencipta, mereka yang akan mencari lu. Contohnya gini loh, Yusuf mengejar seorang wanita, ya kan? Gak dapat. Cuman Yusuf mengejar Allah, cinta wanita mesti dapat. Cewek mah gampang. Benar. Iya buat cowok santai aja. Dan buat cewek jangan sampai salah mencari pria. Karena pria yang baik itu kalau kata gue yang bisa membimbing kalian ke jalan yang lebih baik sih, bukan yang tambah buruk. Dan kalau banyak bilang, ini wanita ini gak benar, enggak, gue gak berpendapatan sama itu. Gue menentang itu, karena semua manusia pasti punya jalan cerita masing-masing. Jadi gue sebelumnya makasih banyak udah dilukisin sama The Sense Illustrator. Gue gak ngerti kok bisa ada kayak gini sih di dalam diri gue gitu. Gue harus ngomong jujur, apa bohong nih? Oh kayak jujur. Dari bawah mungkin. Thank you buat Kak Brenda yang udah ngegambarin, gue respect banget sih. Jadi kalau kalian ada yang mau pesan langsung aja hubungi Bang Yuda. Gue yakin kok kalian, gue yakin, sumpah demi apapun. Ini yang manusia kampret buat penasaran nih. Udah buat apa ya? Yakin gue. Sumpah gak mungkin enggak. Yakin gue. Antar gue DM balik sih ya. Gue ngumpulin duit dulu ya. It's okay, no problem boy. Selagi itu bagus, jalanin aja. Lukisan itu memang harus Ya, karena jujur ini bukan sekedar lukisan. Tapi ini walaupun ini lukisan, cuman gue menghargai semua. Tapi gue boleh nanya gak sih? Ini udah semuanya belum sih? Mbak Brenda udah semua belum? Udah semua belum ini? Enggak sih, ini enggak semua nih. Ntar kok giveaway kode. Ini cuma mungkin 1/2-nya. Lukisannya mana? Mungkin ini cuma 1/2 dari ada yang di dalam diri gue. Cil. Gak bohong, gue gak punya apa-apa, sumpah demi apapun gue gak punya apa-apa nih. Dari bawah itu ada Anoman sama ya kalau gak apa-apa. Ada satu makhluk sosok hitam. Jadi itu dulu gue pernah belajar kejawen. Gue pernah puasa mungkin ya cukup lama. Gue pernah ngejalanin suatu bacaan itu yang nama ilmunya Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso itu apa sih Bang? Bandung Bondowoso itu ilmu yang pernah dipakai Sang Kuryang. Dan yang sampingnya itu ketika gue puasa 3 hari putih. Ya. Kok yang datang ini ya jujur benar kata Bang Yuda. Kalau lu mencari sesuatu, ibarat kata lu ngejalanin sesuatu itu tergantung niatan. Ini gue niatnya buat berantem, jadi datang ini. Gue sumpah demi apapun. Dari zamannya sekolah gue niat puasa itu gue harus jadi jagoan. Sumpah, karena apa? Gue jujur, ini jangan diikutin ya, nggak baik. Dan pesan gue sih, kalian harus membahagiakan keluarga kalian. Dan makanya itu gue sekarang itu harus benar-benar berjuang buat ngebahagiain orang tua gue. Karena dari kecil gue diurusin sama nyokap. Jadi kalian tuh satu, hidup untuk Allah Subhanahu Wa Taala, pesan gue, untuk ibadah. Dan kedua, kalian harus membalas budi orang tua kalian. Jangan sampai kalian nyusahin orang tua kalian. Dan yang datang 2 ini, dan yang di samping ini gue namanya Secret mungkin.
Pokoknya yang di pojok ini tuh gue pernah lihat, cuman gue nggak tahu namanya. Kalau yang ini mungkin karbon yang pernah datang pas gue SD, yang tengah ini. Kalau yang cewek ya nggak enak ngomongnya, secret aja. Intinya dari sana lah. Kalau yang pojok kanan ada sosok ular. Jadi tuh jujur gue pernah nolongin orang zamannya gue 2016 mungkin ya. Dan gue jujur gue di situ, gue jujur gimana ya? Gue tuh balik lagi, gue tuh nggak pernah yang namanya cari materi. Jadi ada orang minta tolong, gue tolongin. Kata dia sakit, gue berusaha semaksimal mungkin. Gue juga minta sama Allah Subhanahu Wa Taala Sang Pencipta. Dan ketika habis nyembuhin orang tersebut, gue dimimpiin sama sosok. Jadi tuh pas gue habis nyembuhin orang tersebut, gue dimimpiin dan gue ditaruhin barang di pinggang sama orang tersebut, sama yang di mimpi gue. Kalau yang ini ya gue nggak mau ngebahas. Yang tiga ini gue pokoknya mohon maaf gue nggak mau ngebahas karena ini privasi di dalam diri gue. Karena gini loh, kalian gak apa-apa bercerita tentang masa lalu kalian. Cuman pesan gue itu harus ada satu poin yang kalian gak boleh kasih tahu ke orang lain. Karena pas semakin kalian mengikis diri kalian, semakin cepat hancur diri kalian. Karena itu adalah kelemahan kalian. Bagaikan kelemahan yang kalian kikis yang kalian kasih tahu ke orang lain, gitu. Makanya pesan gue tuh gimana ya? Jangan sembarang bercerita sama orang, bahaya. Dan kalian berkata, bohong lu, ngayal, itu terserah lu, it's okay, no problem. Mungkin berbeda kepala, pasti berbeda pendapat. Cuman kalau kalian nggak percaya, ya silakan. Gua nggak mempermasalahkan itu, serius. Dan gue jujur, gue kalau bercerita, gue nggak pernah yang namanya mau ngayal, karena gue cowok. Cowok itu nggak boleh sotoy. Cowok itu harus bener-bener megang omongannya. Karena apa? Lu cowok, lu harus bisa ngebuktiin apa yang lu omongin. Kalau lu sekedar ngomong, burung beo pun juga bisa. Apakah lu burung? Gua rasa enggak. Jadi lu harus bener-bener lu bisa ngebuktiin karena lu cowok. Dan gimana ya? Gua itu ngomong gak sekedar kayak bohong. Gue cerita semuanya yang pernah gue cerita dimanapun. Itu yang pernah gue alami di dalam hidup gue. Kalau kalian bilang, bohong, lu bohong, mohon maaf, gue menentang itu. Karena lu belum tahu tentang diri gue, dan sebaliknya, kalau lu cerita dan gue nggak bisa beranggapan, itu bohong. Karena yang lu mengalami, gue juga mengalami. Karena manusia itu punya jalan cerita masing-masing, gak semua manusia itu sama jalan ceritanya. Makanya pesan gue tuh buat sekarang, ya jujur gue cerita sedikit, gue nggak pernah yang namanya ngeliat bokap gue. Pesan gue, lu harus bisa yang namanya ngebanggain orang tua lu. Bahkan kalau lu bisa, lu hajiin orang tua lu. Amin. Amin. Karena gue yakin di mana ada niat yang baik, di situ pintu rezeki dan Allah juga pasti akan ngizinin. Gue yakin banget. Kalau lu hidup hanya ngebahagiain sosok wanita yang lu sayang, apalagi contoh pacar lu orang yang goblok. Karena itu baru pacar. Bahagiain orang tua lu dulu, baru pacar lu. Iya betul. Jangan terlalu bucin anjing. Ya mungkin dari gue segitu aja. Kami dari Sadulur Misteri dan Math Teacher mengucapkan Tidak